Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam berjumpa kembali di dalam mata kuliah ekonomi makro. Dalam hal ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu merupakan suatu nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Nah, biasanya ini mempunyai suatu kriteria yang mengasumsikan bahwa nilai total output itu biasanya berupa sisa daripada akhir pendapatan nasional itu. Jadi totalnya itu dijumlahkan dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan. Kemudian di dalam pendapatan nasional itu ada pencatatan pendapatan nasional. Jadi pencatatan itu merupakan suatu pembukuan, sistem pembukuan yang sifatnya untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi dari suatu periode ke periode berikutnya. Nah, biasanya di dalam pendapatan nasional ini mempunyai suatu kriteria yang lebih mengacu kepada input, kemudian ada output, kemudian ada sisa daripada pembukuan pendapatan nasional. Kemudian kita bisa melihat bahwa apa sih pendapatan nasional itu. Kalau kita lihat, pendapatan nasional itu berupa pendapatan yang diperoleh dari sebuah perusahaan atau sifatnya daripada domestik, boleh. Nah, total keseluruhan itu bisa merupakan pendapatan, ya. Kemudian upah, ya. Jadi upah juga disebut sebagai pendapatan nasional. Biasanya dibayarkan kepada pekerja asing dan domestik. Nah, sifat daripada pendapatan nasional itu bisa dari upah, bisa dari pendapatan yang dari perusahaan. Kemudian jumlah yang dihabiskan untuk pajak. Jadi biasanya tercipta suatu pajak penjualan dan pendapatan oleh perusahaan, kemudian individu yang tinggal di negara tersebut, misalnya di Indonesia, maka jumlah yang dihabiskan itu disebut pajak yang sifatnya kepada pembangunan daripada kesejahteraan masyarakat. Nah, inilah pendapatan nasional dari catatan akuntansinya. Slide ini menunjukkan bahwa cara menghitung pendapatan nasional. Jadi biasanya cara menghitung itu bisa dari nilai daripada produksi, apa yang diproduksi itu. Kemudian apa yang dijual dengan harganya, maka dari harga tersebut ada nilai tambah. Ya, jadi ada dua, diproduksi dan dijual. Nah, biasanya pendapatan nasional itu bisa dihitung dengan perhitungan pendapatan nasional dalam manfaatnya. Jadi manfaatnya mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara dan mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Jadi biasanya kita melihat tingkat kemakmuran suatu negara apabila sudah mencapai nilai absolut, maka kita bisa mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu atau dalam setiap periode. Nah, jadi bisa juga manfaatnya mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Jadi pengukuran daripada perubahan perekonomian itu lebih kepada bagaimana estimasi daripada jangka waktu. Bisa jangka waktu dalam waktu pendek, menengah, dan panjang. Slide ini juga melihat manfaat dari manfaat dari perhitungan pendapatan nasional, bahwa memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Misalnya sektor perekonomian, sektor daripada pendapatan itu bisa dihitung dari setiap jumlah yang masuk, ya. Jadi perbandingan dari kinerja ekonomi itu sendiri, setiap sektor dari sektor budaya, jadi ekonomi dari sektor keamanan, ya. Jadi di setiap sektor itu mempunyai perbandingan yang memudahkan untuk mengukur kinerja ekonomi. Ada juga sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di satu negara. Jadi indikator kualitas hidup masyarakat lebih kepada potensi yang lebih tinggi, ya. Jadi bertahap dia ke arah yang lebih tinggi dari gejala-gejala yang timbul dari kemiskinan atau dari sesuatu yang sifatnya kepada pola kehidupan masyarakatnya.
Kemudian indikator perbandingan kinerja antar bangsa. Jadi kalau kita melihat dari suatu negara antar masyarakatnya, kemudian kita berbangsanya di satu negara. Ada juga sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Jadi kualitas perbandingan standar hidupnya bisa dalam kategori membangun, ya berkembang, kemudian dalam tahap lepas landas. Nah biasanya kita dalam tahap yang lebih signifikan kepada emas, ya. Jadi emas itu ada perak, ada emas, tapi emas itu bahwa masyarakat itu sudah sanggup dan sudah makmur di segala bidang, baik dari pendapatan, kehidupan maupun dari pola daripada pekerjaannya. Tidak ada yang unemployment. Slide ini memberikan manfaat juga terhadap pendapatan nasional sebagai indikator perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam periode satu waktu ke waktu berikutnya. Biasanya pemerintahan itu dalam waktu 5 tahun bisa kita lihat indikator perbandingan tingkat pertumbuhannya dengan perhitungan pendapatan nasional. Kemudian sebagai indikator perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan suatu negara. Suatu negara bisa kita lihat bahwa kaya atau tidaknya sehingga mempunyai satu indikator perbandingan. Baik, konsep pendapatan nasional itu sendiri bisa kita lihat dari yang pertama dari GDP, jadi produk domestik bruto, gross domestic product, ya. Jadi dari GDP ini bisa kita lihat dari rumusnya nanti kita sampaikan. Ada juga dari GNP, ya, produk nasional bruto atau gross national product. Ada juga dari pendapatan nasional neto, ya, net national income, produk nasional neto, net national product, kemudian ada pendapatan perseorangan, ya. Di pendapatan produk individu itu lebih kepada income, personal income. Nah inilah yang akan kita lihat di dalam konsep pendapatan nasional. Satu lagi pendapatan yang siap dibelanjakan, ya, disable income, ya, yang siap dibelanjakan biasanya itu lebih kepada domestik, ya. Nah ini ada definisi dan rumusnya. Apa? GDP, gross domestic product, merupakan jumlah produk, barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun kita bisa menghitung daripada gross domestic product. Nah biasanya rumusnya GDP yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing, ya, dalam negeri. Tetapi dia sudah berada di dalam negeri. Yang kedua, GNP bisa kita lihat bahwa definisinya adalah produk nasional bruto, gross national product, nilai produk, baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi orang yang sudah terdata di Indonesia, kemudian menetap di luar negeri sebagai visitor atau sebagai yang stay, ya, bisa kita lihat daripada produk nasional brutonya. Jadi GNP itu pendapatan WNI dalam negeri, pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Jadi orang-orang yang tinggal di dalam negeri, orang asing itu kita kurangkan dari GNP-nya. Kemudian yang ketiga adalah NNP, bahwa penyusutan adalah penggantian barang modal dengan peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi, biasanya bersifat taksiran. Nah, biasanya menyebabkan terjadinya kekeliruan meskipun relatif kecil. Rumusnya NNP sama dengan GNP dikurang depresiasi, penyusutan daripada barang modal tersebut. Ya. Net nasional income ini merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa. Biasanya itu yang apa-apa yang merupakan balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, untuk mencarinya dengan rumus NNP sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Jadi berfungsi teks, tetapi yang teksnya tidak langsung. Ya. Nah, pajak-pajak yang sifatnya langsung itu seperti pajak penghasilan, yang tidak langsung itu seperti apa yang dipakaikan kepada pembelian-pembelian. Ada juga dari PI. Jadi pendapatan personal income itu merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang. Biasanya pendapatan itu berupa sesuatu yang dilakukan dengan kegiatan apapun. Misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun
swasta yang didapatkan secara berantai. Nah, untuk mencarinya, PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Nah, biasanya ada transfer payment. Baik, yang DI, ya, DI adalah merupakan disposable income, pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa dari konsumsi yang selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Nah, biasanya ada investasi, ya, investasi, dan ada juga saving, ya. Jadi DI sama dengan personal income dikurangi pajak langsung, ya, jadi pendapatan langsung. Ya. Baik, untuk pertemuan ini kita sampai di sini dulu tentang pendapatan nasional. Apa-apa yang menjadi pertanyaan oleh saudara, pertanyakan langsung. Sekian, terima kasih. Slide ini juga sebagai lanjutan daripada pendapatan nasional, bahwa di dalam pendapatan nasional ada metode pendekatan produksi dalam pendapatan nasional. Biasanya kegiatan menciptakan nilai tambah add value itu disebut sebagai kegiatan produksi. Jadi biasanya metode ini mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor lahan produksi. Nah, melalui pendekatan ini, bahwa kita bisa melihat pendapatan nasional itu dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu. Nah, biasanya dihitung dalam 1 tahun. Nah, metode pendekatan produksi dalam pendapatan nasional lebih kepada penciptaan nilai tambah. Nilai tambah ini diadakan pemerintah untuk mendapat income per kapita. Nah, apa saja yang menjadi klasifikasi perekonomian Indonesia itu? Nah, ada 3, ya. Dari yang pertama sektor primer. Nah, sektor primer itu yang menyangkut kepada hajat hidup masyarakat, ya. Jadi sektor primer itu merupakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan yang sifatnya kepada sektor primer daripada suatu negara, kepada masyarakat dulu, kemudian kepada bernegara dulu. Hajat hidupnya kemudian dimakmurkan, kemudian ada sektor sekunder yang sifatnya kepada bagaimana menutupi segala kebutuhan yang diinginkan oleh masing-masing masyarakat, perusahaan maupun dari negara tersebut. Jadi sektor sekunder itu melengkapi daripada sektor primer. Kemudian ada sektor tersier. Sektor tersier itu melengkapi dari keseluruhan apa yang menjadi sektor primer, sektor sekunder. Jadi keseluruhan daripada klasifikasi perekonomian Indonesia. Jadi kalau ibaratnya di dalam sebuah perekonomian dia menutupi semua pendapatan, ya, pendapatan dan pengeluaran, sehingga pajaknya juga terbayarkan sehingga keseluruhan itu terangkum. Nah, bagaimana pendekatan perhitungan pendapatan nasional itu? Bisa kita lihat dari pendekatan produksi itu yang pertama dengan rumus Y sama dengan P1 dikali Q1 plus P2 dikali Q2 dan seterusnya. Jadi rumusnya PN kali QN, di mana yaitu pendapatan nasional P1 harga barang pertama, Q1 jenis barang yang ke-1. Jadi kalau dia ada 2 barang berarti P1 dan P2. Ya, ada 3 barang, P1, P2, P3. Ya, kemudian pendekatan pendapatan dari rumus Y sama dengan R plus W plus I plus B, bahwa pendapatan nasional itu sebagai Y, R pendapatan dari upah, gaji, dan lain-lain, W pendapatan bersih dari sewa, I pendapatan dari bunga, B pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Nah, ada juga pendekatan perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Ini yang ketiga, Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurang M. Biasanya C itu konsumsi, kemudian investasi, G pengeluaran, X sama dengan ekspor, M sama dengan I. Nah, itulah pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Ya, jadi supaya saudara tahu bahwa di dalam pendekatan perhitungan pendapatan nasional itu terdapat 3 pendapatan: produksi, pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Sementara slide ini menerjemahkan bagaimana model manajemen produksi atau operasi dalam pendapatan
nasional. Jadi biasanya modelnya itu dikategorikan dengan inputs, bagaimana masukan-masukan yang sifatnya kepada apa sih yang akan diolah. Ya, jadi apa raw material yang akan diolah, kemudian apa atribut-atribut daripada masukan di dalam sebuah manajemen produksi dalam pendapatan nasional. Nah, biasanya itu ada proses konversi. Ya. Jadi proses konversi ini lebih kepada bagaimana mengolah daripada input kepada output. Nah, ini random fluctuation. Ya. Jadi sifatnya kepada planning conversion system. Jadi ada planning yang sifatnya kepada sistem, ada strategi operasionnya, ada produk dan proses pilihan produk dan prosesnya, kemudian ada operational kapasitinya, kemudian fasilitas lokasinya, kemudian ada lain. Nah, biasanya dia ada juga scheduling. Ya, scheduling itu lebih kepada sistem daripada penjadwalannya dan jadwal operasionalnya. Nah, biasanya ini terangkum di dalam proses konversi, ya, random fluctuation-nya. Jadi keseluruhan planning, scheduling itu diikutkan dari input kepada proses konversi. Kemudian ada organizing, jadi job design sehingga work measurement-nya lebih kepada project manajemennya lebih kepada output-nya. Jadi proses konversi itu mengarah kepada output itu bagaimana job design sudah kepada 85% daripada garis finish. Nah, di dalam proses konversi itu sendiri ada proses controlling yang sifatnya bagaimana mengkontrol daripada inventaris, ya. Jadi material recruitment, planning itu bisa kita lihat di dalam proses konversi. Jadi 3 ya, planning, scheduling, ya, organizing dan controlling. Jadi ada maintenance-nya yang harus kita buat di dalam proses konversi. Nah, inilah model dalam pendapatan nasional. Sementara rantai suplai produk sederhana pada pendapatan nasional itu berasal dari penyedia, ya, penyedia langsung, ada produsen, distributor, konsumen akhir. Nah, rantai supply itu sebuah urutan dari aktivitas organisasi yang dilibatkan dalam produksi dan pengiriman barang dan jasa. Dan sifat daripada rantai supply ini lebih kepada konsumen akhir bahwa terdapat pendapatan nasional. Baik, pada slide ini ada beberapa atribut-atribut kata yang menyentuh kepada ekonomi makro yang sifatnya kepada pendapatan nasional, tetapi ada juga yang sifatnya tidak pendapatan nasional. Saudara diberikan kesempatan untuk ya mengadakan diskus terhadap temukan 5 kata di bawah ini, kemudian berikan penjelasan. Saudara bisa sampaikan dengan cara mengkombin daripada penyampaian ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.